bab tentang nasihat dan tidak berlebihan di dalam memberikan nasihat supaya tidak bosan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wallahu wa rasul alam beberapa makna. An-Nahl ayat 125. Raihlah, ajaklah olehmu, ajak mereka ila sabili rabbika, datang menyusuri jalan-jalan Tuhan, ajak menuju jalan Tuhanmu, menuju jalan keridhaan Allah, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga pelajaran yang baik. Apa itu hikmah? Hikmah adalah sesuatu yang merupakan rahasia-rahasia dari ilmu, rahasia-rahasia dari syariah. Hikmah. Jadi hikmah adalah maqasidus syariah. Contohnya, ketika kita mengeluarkan zakat, kalau Rasulullah tidak mengeluarkan zakat beras, Rasul zakatnya kurma, gandum. Kemudian bagaimana dengan kita yang mengeluarkan zakat dengan beras ataupun uang? Maka maqasidus syariahnya yang ditujunya adalah memberikan zakat, haknya orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Sedangkan hikmahnya adalah pemerataan ekonomi, saling tolong menolong satu sama lain dan menyampaikan hak orang lain. Itu hikmah. Apalagi sekarang mengeluarkan zakat dengan sistem transfer, karena mungkin ada social distancing, physical distancing, sehingga zakatnya dengan sistem transfer melalui perbankan, akadnya melalui video call ataupun melalui telepon. Padahal tidak menggunakan seperti itu pun ya tidak masalah. Yang penting kita niat saja. Kita niat pada saat kita mengeluarkan zakat, sudah selesai. Memang dianjurkan dalam Al-Quran bagi orang yang menerima zakat ataupun sedekah, dianjurkan untuk mendoakan si pemberi zakat atau sedekah tersebut. Inna sholataka sakanul lahum. Karena doa kita, doa penerima sedekah ataupun zakat ini akan menjadi penentram, menjadi kekuatan bagi mereka yang mengeluarkan zakat, menjadi sebuah boostering, pendukung, pendorong kebaikan bagi mereka. Dukungan-dukungan dengan doa itu. Dan pada saat itu doa termasuk doa yang mustajabah insyaallah. Ajaklah orang lain untuk melakukan suluk pelaksanaan syariat di dalam jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sabili rabbika, thariqahnya Allah Subhanahu wa taala. Jalan syariatnya Allah, dalam aturan Allah, dalam keridhaan Allah. Ajak mereka supaya mau berjalan dalam aturan Allah taala untuk menyusuri suluk, salaka, ngambah, menjalani dalam sabilillah, perjalanan yang diridhoi oleh Allah, perilaku yang diridhoi oleh Allah dalam thariqahnya Allah taala, bil hikmati, dengan hikmah. Mana contohnya hikmah? Begini, ketika kita pernah mendengar ada sebuah riwayat hadis, ada orang non muslim mau masuk Islam,
Tapi dengan syarat, ya Muhammad, aku mau masuk Islam. Tapi dengan syarat apa? Jangan kau larang aku berzina, jangan kau larang aku mabuk, jangan kau larang aku berjudi. Begitu. Gimana? Kalau diperbolehkan, aku akan masuk Islam. Rasulullah tersenyum, langsung mengiyakan. Ya, baik, kata Rasulullah. Tapi aku juga punya syarat. Kalau kamu punya syarat, aku juga punya syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya satu. Kalau kamu kan tadi syaratnya ada beberapa, aku cukup satu saja. Apa? Jangan dusta, jangan bohong. Selamanya, sekalipun, jangan. Kapanpun, jangan bohong. Oh gampang, kata lelaki tersebut. Gampang, kalau cuma nggak bohong, gampang. Asal jangan dilarang aja. Kalau ngelirik-lirik cewek, ya, soalnya gak kuku, gak kuat, kata laki itu. Akhirnya berjalan waktu, lelaki itu libidonya kemudian meningkat, hormon testosteronnya mulai membludak. Memang seperti itu kebiasaannya, sehingga ketika ia akan melakukan perzinahan, datang menemui wanita bayaran yang siap melayaninya. Ketika sudah hampir melakukan perzinahan, dia ingat dengan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian berpikir, andai aku nanti pulang dari sini, ketemu dengan Nabi Muhammad, aku ditanya, "Hei fulan, dari mana kamu?" Masa aku jawab, "Habis madon ya Rasul." Kan gak mungkin, habis madon ya Rasul gitu kan. Kalau bohong kan syaratnya aku gak boleh bohong. Aku sudah setuju, aku masuk Islam, Nabi Muhammad gak akan melarang aku apa-apa. Yang penting jangan bohong. Nanti kalau aku katakan jujur bahwa aku habis berzina, ya aku nanti harus dirajam. Gimana ini katanya? Gak jadi Neng. Apa AA gitu kan? Gak jadi Neng. Ini buat Neng aja nih. Dikasih uangnya. Kemudian tinggal pergi. Loh, kok begitu? Sudah. Ini bayaran. Ini hak kamu. Tapi kan aku belum dipakai. Gak apa-apalah. Sudah, sedekah. Pergi. Pusing kan? Udah naik ke otak tuh. Waduh, tidak tersalurkan libidonya. Kemudian harus gimana? Akhirnya dia judi. Ketika dia judi, hendak judi. Ingat lagi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau aku pulang dari sini ketemu dengan Nabi Muhammad, ditanya dari mana, habis judi. Kan kagak pantas ya. Berarti nanti akan ada had, akan ada hukum yang akan menderaku. Gak jadi lagi, makin pusing lagi. Akhirnya mau ngilangin pusing yang semakin bertambah, dia mau cari khomer. Pergilah ke tempat penjualan khomer, tempat mabok. Tadi kan mau madon, mau main. Nah ini terakhir mau mabok. AO, ditenggak A, muntah O, AO. Ketika dia mau membeli minuman, akan datang ke tempat penjualan khamr supaya dia bisa menghilangkan pusingnya, penatnya. Dia ingat lagi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ingat perjanjiannya dengan Rasul, nasihatnya jangan bohong. Kalau nanti aku pulang dari sini ketemu Nabi Muhammad, ditanya dari mana, aduh ya Rasul, biasa fly, begitu kan? Kagak pantas. Nanti mau tidak mau aku kena hukum lagi nantinya. Ya Allah, akhirnya sadar. Ternyata benar.
Nabi Muhammad itu benar, dia adalah Rasulnya Allah. Maka kemudian dia menyadari itu, hilanglah semua nafsu-nafsu duniawi yang buruk tadi. Dia pergi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia bertaubat. Kemudian dia menyatakan sebenar-benarnya ingin menjadi seorang mukmin yang benar. Ini hikmah. Jadi Rasul berdakwah dengan hikmah. Rasul menyampaikan Islam ini dengan sebuah kebijaksanaan yang sangat luar biasa, dengan akhlak yang mulia. Ya. Karena tujuannya apa? Yang penting dia mau masuk Islam dulu. Kalau sebelum masuk Islam kemudian sudah ditakut-takuti, jangan, kamu gak boleh madon, kalau kamu madon nanti kamu akan dirajam, ya sudah, gak bakalan masuk Islam. Seperti sekarang banyak orang yang ternyata begitu bangganya ketika bisa mengislamkan 1-2 orang, tapi dia tidak sadar telah banyak mengeluarkan orang Islam, menjauhkan orang Islam sendiri dari ajaran Islam, sehingga banyak orang yang antipati dengan Islam. Karena apa? Karena akhlaknya yang buruk, karena dalam dakwahnya tidak menggunakan hikmah, tapi justru dengan kekakuan dalam memahami agama. Kalau berdalil di dalam agama hanya menggunakan teksnya saja, tidak memahami substansi hukum. Karena hikmah itu adalah substansi. Seperti halnya hikmah, Sunan Kalijaga seringkali ngayomi masyarakat dengan pitutur-pitutur, pepatah-pepatah, dengan nasihat-nasihat yang dikemas menjadi sebuah kawih, sebuah prosa. Lir ilir, lir ilir, tandure wong sumilir. Contoh seperti itu. Padahal ada makna yang tersirat di dalamnya. Maka ini namanya hikmah. Ketika memberikan nasihat menggunakan prosa dengan syair-syair. Karena pada saat itu masyarakat Pulau Jawa mereka sudah memiliki budaya gaya bahasa yang tinggi. Masyarakat Jawa pada saat itu sudah memiliki kasusastraan bahasa yang luar biasa, sehingga mereka senang ketika menerima nasihat-nasihat yang tapi ternyata berupa syair yang digubah oleh Sunan Kalijogo. Lantas mereka ketika sudah senang melantunkannya, mereka sering kali ngumpul dengan Sunan Kalijogo, maka beliau sedikit demi sedikit menjelaskan maknanya. Yang penting mereka mau dulu datang ngumpul bersama beliau, senang dulu dengan dakwahnya beliau. Hikmah. Sunan Bonang, ya, Sunan Kalijaga juga menggunakan wayang, Sunan Bonang dengan gamelan. Ini hikmah. Jadi berdakwah dengan hikmah, bukan dengan kekakuan dalam memahami sebuah konteks hukum. Kemudian para wali mengajarkan memakai blangkon, kain yang diikatkan di kepala ketika mengajarkan penggunaan imamah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau dengan kain batik yang cuma sejengkal kali sejengkal sudah ikatkan saja di kepala, niat ittiba kepada Rasulullah. Tidak perlu yang panjang-panjang seperti kanjeng-kanjeng Sunan. Maka supaya masyarakat itu tidak merasa terbebani dengan syariat, bahkan dikatakan kalau belum alim, kalau belum mumpuni seperti para sunan, jangan pakai imamah yang panjang-panjang seperti para kanjeng Sunan. Termasuk juga guru kami Maulana Syekh Syam Al-Qabbani, beliau memberikan nasihat seperti itu bagi murid-murid yang awam,
tidak alim, ketika menggunakan imamah jangan memakai imamah yang sangat panjang seperti para masyayikh sehingga kalian itu ingin seperti para masyayikh. Itu pernah disampaikan oleh Maulana Syekh Syam. Jadi bedakanlah. Termasuk juga di dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab penjelasan tentang amaliyah-amaliyah Thariqah Naqsyabandiyah. Di dalamnya kalau bukan sayyid, kalau bukan dzurriyyah Rasul, maka kurang bagus menggunakan imamah yang berwarna hijau, kata musannif atau muallif dari kitab tersebut Tanwirul Qulub. Ya. Kurang disukai kata beliau. Karena dianjurkan lebih pantas katanya imamah yang berwarna hijau itu untuk dzurriyyah Rasulullah SAW atau seorang sayyid atau bagi kaum sadatil alawiyyin. Itu di dalam kitab Tanwirul Qulub. Contoh seperti itu. Karena ada hikmah tertentu pada saat itu untuk membuat satu ciri di tengah-tengah masyarakat muslim. Bagaimana musannif atau pengarang dari Tanwirul Qulub mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghormati dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengistimewakan mereka seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan hikmah apa lagi? Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran nasihat-nasihat yang baik. Pelajaran yang baik tentunya diawali dari orang yang mengajarkannya terlebih dahulu. Ketika yang mengajarkan mengatakan yuk sedekah, yang mengajarkan lebih dulu bersedekah. Ketika yang mengajarkan ayo kita peduli dengan sesama, yang mengajarkan lebih dulu terlihat peduli dengan sesama. Itu contoh yang terbaik. Wa an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah qala kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin marratan. Dari Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, ia berkata, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau seringkali memberikan nasihat kepada kami, memberikan pengajaran ilmu kepada kami di setiap hari Kamis satu kali. Cuma pada hari Kamis saja. Faqala lahu rajulun, lantas ada seorang tabi'in yang berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, lawadidtu annaka dzakkartana kulla yaumin. Kami berharap engkau sering memberikan nasihat kepada kami, jangan cuma setiap Kamis. Faqala, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjawab, ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya yang menghalangiku ialah bahwa aku tidak ingin membuat kalian bosan dengan nasihat-nasihat yang aku sampaikan. Seperti sekarang Ramadan, ada yang tanya ke saya, kenapa tidak setiap ba'da sholat saja streaming pengajiannya? Kenapa kok cuma ba'da subuh saja? Saya khawatir teman-teman bosan, teman-teman menjadi mengeluh, teman-teman menjadi malas justru. Tapi kalau mungkin pada saat ini hanya beberapa waktu saja, minimal satu kali dalam sehari, kan barangkali selalu kangen gitu. Yang kangen, yang mau muntah mungkin banyak. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku tidak akan sering-sering menasihati kalian. Karena dulu juga Rasulullah SAW tidak sering-sering menasihati kami. Karena apa? Khawatir kami akan merasa bosan. Jadi ada waktu-waktu yang tepat. Harus tahu
muqtadol makan, tempat penyampaian nasihat itu di mana, kita harus paham. Muqtadol qaul, kita berbicara dengan siapa, cara bicara kita bagaimana. Ada kalanya pengajiannya dengan cara jibrol, ngaji bari ngobrol. Kalau bahasa Jawanya itu apa tuh? Lupa lagi. Ngumpul tapi kadang jibrol isinya. Apa tuh? Bahasa lupa lagi. Kadangkala ketika caranya seperti itu justru ada orang yang lebih mudah paham. Tapi ketika formal, disampaikan pengajian dengan cara formal, kadang tidak paham. Tapi ketika jibrol, ngaji ngobrol, ngumpul, jagongan begitu kan, ngumpul sambil ngobrol itu isinya ternyata ilmu. Apa itu namanya ya, lupa lagi ya. Masya Allah, astagfirullah. Banyak pokoknya gitulah, jibrol lah bahasa lainnya, ngaji ngobrol. Sambil ngobrol tapi ternyata isinya ngaji. Itu sering kali lebih ngena, lebih masuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abil Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilus salata wa aqsirul khutbata. Kata baginda Rasul, sesungguhnya inna tulat salatir rajuli, panjangnya salat seseorang ketika salat Jumat maksudnya, wa qasra khutbatihi, dan pendeknya khutbah sang imam, sang khotib ketika khutbah Jumat, ma'innatun min fiqhihi, itu menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang baik, bahwa dia adalah orang yang faqih. Fa'atilus salata, maka panjangkan salatnya oleh kalian, wa aqsirul khutbata, tapi pendekkan khutbahnya, jangan terlalu panjang. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim.